Kembali tim Jimat punya cerita dengan judul Sukmo Ilang. Sebuah hikayat dari Dusun Sukmo, Desa Kolam, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang, 5 km sebelah timur kota Medan. Mandor Sukmo bersama puluhan kuli kontrak anak buahnya raib saat bekerja. Cerita ini menjadi misteri yang tak terungkap hingga sekarang. Gerimis turun ketika kol diesel yang penuh muatan daun nipah dari bagian Percut melintasi jalan gelap perkebunan Desa Kolam pada suatu malam tahun 1990. Sujono sang pengemudi ditemani anaknya Sudarno dan Marno Kenek akan mengantar daun nipah itu ke daerah Percut Seituan. Namun melintasi jembatan pohon kelapa, roda belakang truk yang dikemudikan pria 68 tahun itu terjepit di antara batang kelapa yang amblas sehingga truk tak dapat bergerak dan mesin mati total. Sudah berulang kali truk didorong namun sia-sia. Hampir 3 jam kami di jembatan itu, namun usaha yang kami lakukan gagal. Di tengah keputusasaannya, Sujono keluar kabin kemudian berdiri di sisi truk sambil memandangi hamparan kebun tembakau di sekitarnya. Ia baru sadar lokasi truk mogok adalah kawasan Sukmo Ilang, sebuah kawasan yang dulu dianggap angker. Di kawasan itulah Mandor Sukmo bersama sekitar 40 kuli kontrak raib tanpa jejak saat sedang bekerja di ladang. Seperti ada yang membisikkan saat itu Sujono menyebut kalimat dalam bahasa Jawa. Kaki Sukmo, kadang Sukmo tulungono kulo, gansarke lampah kulo, kulo orang ganggu sambang, sambang ojo ganggu aku. Setelah mengucapkan kalimat yang kira-kira artinya permohonan pertolongan dan jangan dijahili itu, Sujono kembali masuk kabin dan starter mesin. Memang ajaib. Mesin hidup dan roda truk terangkat begitu ringan, terasa ada kekuatan luar biasa yang mendorong. Dan mereka berhasil melanjutkan perjalanan. Belum ada yang mengungkap misteri raibnya secara gaib kuli kontrak satu mandoran di daerah Sukmo Ilang, Desa Kolam. Cerita yang beredar di tengah masyarakat pun beragam menyangkut jumlah dan latar belakang raibnya Mandor Sukmo dan anak buahnya. Ada yang menyebut jumlah mereka ratusan dan versi lain juga menyebut 40-an saja. Inilah kisah dari Sukmo Ilang. Sejarah perkebunan di Sumatera merupakan warisan perkebunan zaman penjajahan Belanda yang diwarnai kisah penindasan paling kejam di zaman kolonial. Kekejaman Belanda ditandai persekongkolan kekuasaan dengan tuan-tuan kebun yang dirintis oleh Tuan Yakobus, seorang Belanda yang sebelumnya sudah menjarah tanah-tanah di Jawa Timur untuk perkebunan tembakau di bawah bendera Kongsi Van den Aren yang berkantor pusat di Surabaya. Kedatangan penjajah untuk membuka kebun di tanah Deli pertama kali tercatat pada 7 Juli 1863. Mereka merapat di Kuala Deli dengan kapal Yosebin.
Kedatangan mereka pada awalnya disambut dengan sukacita oleh penguasa setempat karena dianggap akan memberi harapan bagi kemakmuran negeri. Investor Belanda itu mengawali usahanya dengan membuka kebun di atas tanah konsensi 4.000 bahu atau sekitar kurang lebih 3.000 hektar selama 20 tahun dengan kelonggaran 5 tahun pertama tanpa sewa, selebihnya membayar sewa $200 setahun. Letaknya sedikit ke hulu labuan di tepi sungai Delhi. Konsensi yang dianggap royal itu sempat mendapat pertentangan dari kaum cendekiawan dan kalangan penguasa lokal sendiri. Namun berkat kegigihan, Nienhuis dan koloninya mencengkram kekuasaan dengan berbagai cara bujuk rayu. Akhirnya usaha perkebunannya berkembang di tanah jajahan. Meluasnya lahan perkebunan tak pelak membuat tenaga kerja yang mereka butuhkan meningkat. Mula-mula diambil dari penduduk setempat, namun lantaran orang Melayu dan Karo tidak cocok bekerja di perkebunan dan suka melawan, terpaksa Nienhuis merekrut tenaga kerja dari Penang, Malaysia dan Singapura, yakni orang Cina yang sudah tinggal di sana. Disusul India dan Jawa ketika pemerintah Tiongkok mempersulit kedatangan buruh-buruh Cina ke Delhi. Arus kedatangan kuli kontrak asal Jawa semakin besar seiring dengan meluasnya lahan perkebunan kolonial Belanda. Salah satu kuli kontrak yang direkrut Belanda adalah Sukmo bersama puluhan kuli asal Jawa lainnya. Sukmo dan kawan-kawan direkrut dari kalangan miskin di pedalaman Jawa. Mereka direkrut oleh jaringan maklar tenaga kerja dengan berbagai cara bujuk rayu hingga tipu muslihat. Sukmo sendiri oleh maklar diajak pergi nonton wayang dulu, lalu didorong paksa masuk ke dalam tongkang atau kapal. Dengan kata lain, boleh dibilang mereka diculik dari desanya. Ada yang ditipu dan dibujuk dengan mengatakan tujuan mereka tidak jauh, ternyata mereka diseberangkan ke Delhi. Sejak saat itu para kuli yang direkrut paksa ini terikat oleh kontrak sepihak yang mereka bahkan tidak tahu menau isi perjanjian kontrak itu. Pasalnya, kebanyakan para kuli ini buta aksara. Para tuan kebun yang merupakan kalangan pengusaha swasta asing ini bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda dengan menempatkan perusahaan perkebunan di tanah jajahan, tak ubahnya kerajaan Belanda di tanah Delhi. Mereka membentuk struktur pemerintahan lengkap dengan aparat keamanannya, sementara kuli kontrak tidak ubahnya tawanan kerja paksa. Mereka digaji suka-suka dengan beban pekerjaan yang berat di bawah pengawasan mandor dan centeng yang kejam. Para kuli kerap mengalami penyiksaan fisik dalam sistem perkebunan kolonial. Cerita tidak sedap lainnya, kebebasan seks bagi tuan-tuan besar dan kecil lazim dilampiaskan pada para wanita pekerja maupun istri kuli. Selain itu, setiap gajian diciptakan keramaian dan judi agar uang para kuli ludes sehingga mereka tetap melarat dan memperpanjang kontrak. Sukmo kerap melakukan perlawanan pada setiap tekanan dalam pekerjaan yang mirip perbudakan itu. Karena sikapnya yang kritis dan melakukan perlawanan itu, oleh Belanda Sukmo dibujuk dengan cara memberinya jabatan sebagai mandor. Konon, setelah diangkat menjadi mandor pun hati nurani Sukmo tetap tidak bisa berkompromi dengan cara-cara koloni Belanda melaksanakan praktek perbudakan di perusahaan perkebunan mereka. Hati Sukmo tidak tahan menyaksikan para kuli yang tidak tahan dengan perbudakan itu dan mencoba melarikan diri. Lalu dikejar-kejar oleh centeng. Tak pelak begitu tertangkap mereka ditendangi dan dipukuli sebelum dilepas dan disuruh kerja lagi. Krisis ekonomi akhir abad 18 akibat kelebihan produksi dan jatuhnya harga produk tembakau Delhi di pasar dunia menyebabkan penderitaan kuli kian bertambah. Para pengusaha perkebunan tembakau di Delhi mengaku menderita kerugian besar. Imbasnya upah para kuli dipangkas oleh tuan mereka. Para kuli semakin tertindas. Penyiksaan demi penyiksaan mereka alami, sementara upah yang diperoleh jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan yang layak tentunya.
Mandor Sukmo melakukan perlawanan terhadap keadaan dan penindasan para kuli dengan caranya sendiri. Dia berhubungan dengan kerajaan Bunian yang berdiam di sekitar lokasi perkebunan kawasan desa Kolam itu. Dipimpin Mandor Sukmo, para kuli melakukan ritual-ritual semacam meminta suaka kepada warga alam lembut atau masyarakat Bunian di sekitar desa itu dan melakukan perlawanan dari alam gaib. Permohonan mereka dikabulkan. Selagi mereka mengolah lahan perkebunan di siang terik, Mandor Sukmo dan puluhan anak buahnya secara tiba-tiba raib dari pandangan, menghilang lenyap bak di telan bumi. Mandor Sukmo dan anak buahnya menghilang dalam perjalanan pulang dari tempat bekerja. Peristiwa itu membuat warga geger dan berusaha mencari Mandor Sukmo berikut puluhan anak buahnya kemana-mana. Berhari-hari dicari, Mandor Sukmo dan anak buahnya tidak kunjung ditemukan. Hilangnya Mandor Sukmo dan anak buahnya menjadi misteri hingga sekarang ini. Cerita ini memang beredar dari mulut ke mulut sampai sekarang. Warga mengabadikan peristiwa itu dengan menyebutnya dusun tempat lokasi hilangnya Sukmo dan kawan-kawannya dengan sebutan dusun Sukmo Ilang. Nama Sukmo Ilang juga diabadikan dalam sebuah jalan yang menghubungkan desa Kolam dengan beberapa desa di sekitarnya. Memang dulu ketika daerah ini belum seramai sekarang, pada malam-malam tertentu terutama Jumat Kliwon, warga masih sering mendengar suara-suara gaib seperti musik gendingan Jawa, pertunjukan wayang kulit dan seperti keramaian pesta. Selain misteri Sukmo Ilang, di sekitar desa itu terdapat dua lokasi keramat yang sering diziarahi warga. Tak jauh dari lokasi lahan Sukmo Ilang yang sudah jadi pemukiman di dusun 16 desa Kolam, terdapat keramat ronggeng yang sering diziarahi warga dari berbagai daerah sekitar. Lokasi itu tak pernah sepi dan bermacam sesaji yang dipersembahkan para peziarah. Sepintas desa Kolam tak ada bedanya dari desa-desa lainnya di Deli Serdang. Letaknya yang tak jauh dari kota Medan membuat jalan-jalan di desa ini senantiasa ramai lalu lintas menuju akses kota dan sebaliknya. Namun, warga desa ternyata masih mempertahankan berbagai adat tradisi dalam berbagai aktivitas kehidupan sehari-harinya. Itulah cerita tentang Sukmo Ilang. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au.